lihat kemana aja ya. Oke. Ini mukanya, muka bantal semuanya. Sampai jumpa nanti ya. Kita mau kemana aja? Mau city tour kota Mekah sama Bisma Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai jalan keluar dari hotel. Tuh di sebelah kanan ada Gunung Batu. Didodolin apa sih namanya? Tuh dibolongin. Kayaknya mau dipakai bangunan lagi, hotel mungkin ya. Jadi Mekah itu katanya dulu itu memang kayak gunung batu gitu. Terus dianjurin dipakai buat hotel-hotel. Mekah itu macet. Jabal Sur para jamaah sekalian adalah sebuah bukit yang berada di sebelah selatan dari kota Mekah. Jaraknya tidak jauh, jaraknya hanya di puncak Bukit Sur itu ada goa. Jadi nggak di atasnya pas, tapi di baliknya, di atas di baliknya, sebelahnya. Nah itu ada goa yang menjorok ke bawah, ya agak turun ke bawah, itu namanya Goa Sur. Yang mana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dibunuh, diburu oleh pembesar-pembesar Quraisy ya, waktu itu, karena bisa berhenti sebentar Pak, atau langsung aja? Di pojoknya baliknya, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi bersama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika kaum musyrikin Quraisy berkumpul ya, di Darun Nadwa, bersepakat untuk melancarkan sebuah makar tipu daya. Apa itu? Mereka bersepakat untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersepakat untuk membunuh. Awalnya ada yang ngasih masukan, bagaimana kalau diasingkan saja, diusir dan masukan ini tertolak karena alasannya nanti mereka bakal iba sama Rasulullah, ya, iba dan menyerang balik Quraisy, bahaya. Nah, dan kata mereka Muhammad masih hidup. Nah, ini menjadi ancaman. Akhirnya ditolak masukan ini. Ada lagi masukan kedua, apa itu? Dipasung beliau, ya, subhanallah. Namun ternyata ini juga ditolak karena dapat mengundang iba, rasa kasihan di masyarakat. Ditolak. Akhirnya apa yang disepakati adalah masukannya Abu Jahal. Ini yang luar biasa ini. Apa masukannya? Rasulullah hendak dibunuh, cara bunuhnya tidak seperti normalnya yang ada, nggak anti mainstream nih caranya. Gimana caranya? Masing-masing kabilah 12 ya suku Quraisy ini menyiapkan satu algojo, pembunuh khusus. Semuanya ini 12 orang ini membunuh dalam satu waktu, menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah. Jadi kalau ada yang mau disalahkan, nggak ada yang bisa disalahkan. Semuanya bertanggung jawab. Sak Quraisy. Ini luar biasa ya. Jadi orang segen gitu mau nyalahin pembunuhnya. Dan ini yang diterapkan waktu itu rencananya. Ya, rencana ini yang diterapkan disepakati oleh pembesar-pembesar kaum musyrikin. Banyak ya. Abu Jahal, Amr bin Luhai dan siapa Amr bin A? Bukan Amr bin As. Siapa Ustaz? Pembesar-pembesar Quraisy kala itu. Sufyan ya. Dan seterusnya. Jadi semua bersepakat atas hal ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui rencananya, tentu dari Allah Ta'ala yang mengabarkan beliau bahwasanya beliau hendak dibunuh ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ke sepupu beliau yang masih junior waktu itu, masih belia, masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mengabarkan beliau akan rencana buruk mereka mau membunuh Rasulullah. Dan juga beliau mengabarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat terdekat beliau. Akhirnya rencana buruk mereka ya dihadapi dengan rencana yang baik oleh Rasulullah. Apa rencana Rasulullah? Yaitu
Beliau meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke suatu tempat persembunyian. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di kamarnya. Ya, jadi yang yang menyamar menjadi Rasulullah di tempat tidurnya nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, rela berkorban, siap mati. Luar biasa beliau ini, masya Allah, luar biasa, siap berkorban, siap mati untuk Rasulullah SAW. Tidur di tempat tidur beliau, di kasur beliau. Tiba waktunya, ya, di malam hari, ketika Al-Gojo tersebut sudah siap menghunuskan pedangnya, siap menghabisi Rasulullah. Akhirnya mereka masuk di kasurnya, di kamarnya. Ternyata pas dilihat, yang ada adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apakah dibunuh? Tidak, karena takut juga mereka. Nah, ini pembesar Quraisy, ini ayahnya, ya, Abu Thalib, terpandang, ya, cucunya Abdul Muttalib. Tidak berani mereka. Walhasil gagallah rencana mereka, ya. Gagal rencana mereka, dan yang paling malu adalah Abu Jahal di sini. Merasa sangat diinjak-injak harga dirinya. Mereka udah yakin ini Rasulullah udah bakal dibunuh, ternyata gagal total, ya. Akhirnya tibalah hari di mana Rasulullah diincar, dijadikan buronan nomor wahid, nomor 1 di Makkah Al-Mukarramah waktu itu. Sampai dibuat sayembara seperti yang disebutkan Ustaz tadi, ya. Barang siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad, baik itu dalam keadaan hidup ataupun mati, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka baginya 100 ekor onta, kata. Subhanallah, 100 ekor onta. Nah, onta ini zaman dulu hewan tunggangan, kedudukannya kayak mobil lah zaman sekarang, ya. Moda transportasi zaman dulu. Ini kalau dikasih 100 mobil, siapa yang gak tergiur gitu, 100 onta. Akhirnya orang Quraisy nyari Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nyari, termasuk Abu Jahal, termasuk pembesar Quraisy itu sendiri, nyari ke seluruh penjuru Mekah, ya, enggak ketemu. Alhamdulillah. Bahkan waktu itu pasukan Quraisy udah naik di Jabal Sur itu sendiri, ya. Jabal Sur juga tidak luput dari pencariannya. Udah hampir ketemu, ya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, apabila mereka menengok di kaki mereka ada sesuatu di bawah mereka, ya, di kaki, niscaya mereka akan melihat kita, ya. Namun Rasulullah menenangkan beliau, ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, janganlah kau bersedih, sesungguhnya bersama kita ada Allah, ya. Dan alhamdulillah Allah melindungi mereka, ya. Orang-orang Quraisy waktu itu pasukan Quraisy waktu itu tidak melihat beliau berdua di goa Tur tersebut. Alhamdulillah, padahal udah di bawahnya mereka itu pas, ya, nengok dikit, jadi goanya kan menjorok ke bawah itu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah rumah dinas Imam Masjidil Haram. Nah, ini jemaah, rumah dinasnya Imam Masjidil Haram tadi. Kayaknya umum Ustaz, imam siapa aja, rumah dinas. Kabar yang kami dapat seperti itu. Ya, cuma kalau kita lewat situ ngeliatnya kayak sepi aja. Gak isi. Nah, kalau udah ngelewatin rumah yang tadi, berarti tandanya kita sudah mengarah ke daerah, menuju ke tempat haji, ya. Lurus-lurus aja nih, udah menuju ke Arafah. Nanti tunggu keluar dari tanah suci, tanah haram Makkah Mukarramah. Nah, kita berarti sudah mendekat nanti dengan Arafah lewat jalur sini, insyaallah. Jadi melanjutkan yang tadi, walhasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak ditemukan, nihil oleh kaum musyrikin Quraisy. Akhirnya ketika beliau berdua sudah aman, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Akhirnya hijrahlah beliau. Nah, ini singkat ceritanya. Sebenarnya cerita lengkapnya tuh ada, ya, disebutkan dalam buku Sirah Nabawiyah, kitab-kitab sejarah secara valid terperinci. Cuma itu adalah inti dari
kisah yang ada, akhirnya Rasulullah menuju ke Madinah 4 orang. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, pembantunya, dan penunjuk jalan menuju ke Madinah Munawwarah dengan jalur yang tidak diketahui orang pada umumnya, jalur khusus. Dan ini yang membantu mereka adalah non muslim ya, orang kafir kala itu, penunjuk jalannya, tapi setia kepada Rasulullah. Tunjukkan jalan tikus atau jalan tembus, jalan yang tidak bisa ditelusuri oleh orang lain, menuju ke Madinah Munawwarah. Kemudian jamaah, di depan nanti sebelum kita ke Padang Arafah, kita juga mungkin akan melewati Universitas Ummul Qura, namanya Jamiat Ummul Qura. Universitas Ummul Qura ini salah satu universitas negeri Saudi yang ada di kota Makkah Mukarramah ya. Itu gedung-gedungnya udah kelihatan di depan. Ada masjid jami'nya di depan. Itu adalah masjid kampus. Sayangnya kampusnya ini terletak di pinggiran ya, nggak di tengah kota, di pinggiran Makkah, dekat dengan tempat haji. Jadi daerah sini ini nggak ada orang mukim, nggak ada orang tinggal daerah sini. Ini daerah pinggiran. Kita lihat kosong. Universitas Ummul Qura, universitas negeri punya milik Saudi yang ada di Makkah Mukarramah. Dan imam-imam Masjidil Haram itu banyak alumni dari kampus ini, jurusan Al-Quran, Universitas Ummul Qura. Dan orang Indonesia juga ada di sini, tapi nggak banyak, karena kampusnya sebenarnya memang khusus untuk penduduk lokal, orang Saudi. Sekarang hari libur, jadi nggak ada. Kalau hari normal, bukan libur, nah ramai nih kendaraan di sini, punya mahasiswa dan pengajar. Ini lagi hari libur sekarang, jadi kosong, nggak ada mobil-mobil terparkir. Cuma ada petugas kebersihan tadi. Libur karena sekarang hari Sabtu. Jadi di Saudi liburnya hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu libur, dan juga masih libur panjang sih maksudnya sekarang, karena baru selesai ujian akhir semester. Jadi memang kita akan menuju ke Padang Arafah yang ada di sebelah kiri sana. Nah, insya Allah kita terus belok kiri. Nah, ini sudah mengarah ke daerah haji. Wah, ini ada proyek baru lagi nih sekarang. Kayaknya 2 bulan yang lalu masih kosongan di sini. Ini udah ada lagi nih, insya Allah. Nggak tahu jadi apa. Iya nih, apa ini? Nggak dijelasin. Pohon Soekarno. Pohon Soekarno yang ada di Padang Arafah nih, Masya Allah. Apakah jenis pohonnya memang pohon Soekarno? Tidak. Jadi lebih ke sejarahnya, mengapa pohon-pohon di sini ada. Jadi waktu itu inisiatif dari Presiden Soekarno, semoga Allah merahmati beliau ya. Jadi Presiden pertama RI memberikan inisiatif, saran, masukan kepada pemerintah Saudi untuk mengadakan penghijauan agar agak sedikit apa sih di Padang Arafah ini nggak terlalu gersang lah, tidak terlalu panas lah rasanya kan. Akhirnya ditanamlah di sini pepohonan atas inisiatif Presiden Soekarno. Sampai sekarang masih dirawat oleh pemerintah Saudi di sini ya. Jadi biar agak sejuk aja gitu rasanya. Hanya kurang lebih seperti itu sejarah pohon Soekarno. Jadi memang namanya pohon Soekarno karena inisiatif dari beliau untuk mengadakan untuk ditanami pohon di area Arafah sini, biar agak ribut gitu kelihatannya. Jadi sepanjang di sebelah kanan ini adalah Padang Arafah, saudara. Kalau di sebelah kiri bukan. Jadi kalau jamaah haji wukuf harus di dalam Padang Arafah, wajib. Kalau di luar Padang Arafah
tidak terhitung wukuf di Arafah. Ini dari parkiran jalan ke Padang Arafah. Ini bersama rombongan. Apa? Oh iya. Sana. Mataharinya bisa bulat itu. Nah, lokasi Jabal Lokasi Jabal Rahmah ada di depan sana. Iya, nanti yang di sana, yang di dekat-dekat sana aja. Ini mau ke Jabal Rahmah. Bersama apa? Adiknya Mas Septian itu kan kuliah di Madinah. Siapa adiknya siapa? Mas Septian itu. Septian? Mas Septian itu siapa? Iya, itu Mas itu. Oh, terus Katanya kalau mau katanya malah dia diputuskan pisah sama adiknya, insya Allah tahun depan katanya. oh gitu. Di depan itu adalah Jabal Rahmah. Tadi mau di syuting nggak? Enggak. Oh tuh ya, tebunya yang banyak dicoret-coret, terus banyak foto-foto dilempar di situ. kalau hajian kita nggak nyampe situ, nggak bisa. Di pinggir sini banyak yang jual-jual kayak gini. Jauh banget. Saya nanti aku foto sana ya. Ini yang mau ke sini, ini saya bermalam dulu dia lagi. Lama, 6 jam sebelum hajian di sini jalan kaki. Ini pas udaranya panas tapi sejuk gitu loh, karena musim dingin. Sekarang mungkin 30 derajat, tapi nggak panas, nggak menyengat. Itu Jabal Rahmah. Dia mau ada cari. Ini tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa kan? Nabi Hawa kan? Saya nanti jalan ya. Lama nih motornya. Ditunggu di bawah pohon ya. Yang di sana, Ibu, Bapak, ditunggu di bawah pohon ya. Di Jabal Rahmah tapi nggak bisa naik ke sana. Padahal biasanya kalau jamaah-jamaah Indonesia tuh naik ke sana ya. Pak Elvi mana Pak Elvi? Jabal Rahmahnya tapi nggak bisa naik ke sana karena kayaknya ditutup itu. Biasanya kan ramai di sana tuh. Sekarang balik lagi ke bis. Nih di sekitaran sini banyak orang jualan, ini banyak jamaah-jamaah yang rapi sekali di sini. Katanya kalau bulan-bulan ini memang ramai, kalau mau sepi itu di musim panas. Menurut yang pernah umroh ya tadi motor-motor. Sini, hadap sini. Cuman gitu aja ya. Ini udah mau balik lagi ke bis. Habis ini nggak tahu kemana, mungkin ya ke Gua Hiro, cuman nggak naik ke guanya. Jadi ke museumnya aja. Karena ini rombongannya Aska ini banyak yang sudah berumur, kasihan kalau misalkan mau naik. Bisa naik yang muda-muda nanti, tapi nanti langsung pulangnya bisa dinaik taksi, nggak ditungguin busnya. Seperti itu. Sudah gitu aja, ini tadi sudah ada di bis dan dikasih gorengan. Isinya tadi apa? Sudah habis guys. Ini ada ininya enggak? Ini ada bihun. Dikasih gorengan. Jadi mengobati kerinduan kita ke gorengan yang ada di kampung halaman. Ya nak ya? Tuh. Tanya. Bonusan gorengan kang satu baliknya enak. Gorengan paling enak katanya.
Oh ya, habis ini kayaknya ke Jabal apa? Ke museum apa lupa namanya, yang pokoknya bisa melihat diturunkannya wahyu pertama yang di Gua Hiro. Tembok ini tembok zaman dulu ini, dari zaman dahulu kala. Ini adalah aliran perairan yang dibangun oleh Sayyidah Zubaidah, istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Udah ratusan tahun yang lalu ini. Dari Daulah atau dinasti Abbasiyah, udah 800-an tahun lebih, 700-an tahun. Ini temboknya nih, Masya Allah. Jadi dulu untuk perairan jamaah haji. Nah, zaman dulu kan belum secanggih sekarang. Pipa-pipa ya, Masya Allah. Nah, dulu perairannya melewati ini, yang bentuknya kayak tembok ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini tembok-tembok aja. Nah, kita sudah mulai melihat tenda-tenda Mina nih, sebelah kanan. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah daerah Mina? Untuk saat ini sudah dikategorikan Mina, alias Mina perluasan, Mina jadid, Mina baru. Kenapa? Karena yang Mina asli sudah tidak nampung untuk jamaah umroh. Akhirnya diadakan perluasan sampai agak ke belakang, sampai mendekati Musdalifah. Nah, makanya daerah sini namanya Mina jadid. Dan yang daerah sini biasanya diisi oleh jamaah haji lokal saja. Nah, jamaah Indonesia aman di Mina aslinya semua, tidak ada di Mina perluasan. Di daerah depan semua ya, dekat Jamarot. Nah, daerah sini yang haji lokal. Mengapa? Karena haji lokal menggunakan kereta cepat. Jadi mereka kalau mau ke mana namanya, ke Jamarot jauh ya, tapi punya fasilitas kereta cepat Ya, karena batasnya sampai jadi zuhur. ke Museum Wahyu, Ternyata jadi nggak bisa ke Gua Hiro. dapat. Jadi insya Allah kita sepakat jamaah, setelah ini kita menuju ke hotel ya. Setelah keluar dari tempat haji, kita melewati Jabal Nur, insya Allah langsung balik ke hotel. Persiapan zuhuran, semoga masih dapat. Berarti Insya Allah sama Allah kita usahakan dapat ya. Insya Allah. Nggak apa-apa nanti kalau balik lagi ke sini ke Gua Hiro. Insya Allah. Pantau macet banget. Dari tadi tuh nggak bisa bergerak. Udah ada 30 menit. Mekah macet, teman-teman. Ini mau balik ke hotel, mudah-mudahan itu nggak ketinggalan sholat zuhur di Masjidil Haram. Jadi ada tragedi, ada bis nyalip, bis kita yang kita naikin, terus kena spionnya bis kita nih. Nih jadi berhenti sebentar. Tapi nggak tahu kejadiannya yang benernya yang mana, yang salah yang mana nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, ini bisnya nih. Tuh pelaku tuh. Nah, kok kita juga Nah itu spion. spionnya kena itu enggak? Oh, di sini berhenti jadinya. Wah, jadi lama nih nggak nyampe Masjidil Haramnya. Yes, darung. Jarang di Airways bukan. Jadi ini nggak keburu sholat di Masjidil Haram. Ini nggak kayak gini sebenarnya. Ini tadi ada gesekan. Biasanya lancar, tapi karena ada proyek ini, nah, jadinya kayak gini. Baru mau ini tadi apa? Berem, tiba-tiba itu yang depan nyelip, brek, kaget. Jadi ada gesekan, tapi bukan bis kita ya, bis kami yang salah, tapi Udah uji dari sekarang. yang nyelip Kan yang salah. hajian antri gini juga di sini. Dari rebusnya? Nggak tahu deh, biasanya enggak. Saya tanya dulu. Coba Ini ditanya. katanya menunggu petugasnya dulu. Petugasnya apa ya? Mungkin polisi lalu lintasnya, mungkin kalau di Indo ya. Jadi ini nungguin. Asma sudah sakit perutnya, soalnya tadi nggak makan nasi. Dia
tadi cuma sarapan kacang hijau sama apa tadi, teh. Bismillah kuat. Jadi ya memang ini harus sabar. Ini emang diajarin sabar kan emang. Jadi nunggu najem. Nah, kalau nggak salah ya namanya najem. Petugasnya itu najem namanya. Mungkin polisi lalu lintas kalau di Indo. Jadi ini nunggu najemnya. Emang tuh macet. Katanya ada proyek apa gitu, pengerjaan apa tuh macet tuh. Biasanya katanya nggak gini. Jadi nggak bisa jalan, cuman ini kayak minggir gitu karena yang gesekan tadi dua-duanya minggir. Nggak usah nunggu najem. Alhamdulillah, kayaknya udah selesai. Kayaknya udah selesai tapi nggak tahu sih. Alhamdulillah jalan setelah nunggu mungkin sekitar 1 jam. Ada kayaknya 1 jam. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Ini langsung balik ke hotel kayaknya, nggak ke Museum Wahyu, nggak ke Gua Hiro. Tapi tidak apa-apa. Soalnya ini memburu sholat, ini turnya udah kelewat ini. Oleh ahli sejarah bahwasanya, sejarawan bahwasanya di situ, di bukit tersebut adalah letak dahulu Allah menguji Nabi Ibrahim antah menyembelih anak beliau Nabi Ismail awalnya ya, sebagai bentuk ujian. Nah, waktu tempatnya di mana? Di situ yang di tugu kecil, ketutup anu ini sekarang nih, tenda. Kalau dari belakang mungkin kelihatan ada tugu kecil di bukit itu sana, oleh pemerintah ditandain. Nah, di situ yang dalam ayat disebutkan falamma tallahu lil jabin. Yang di mana sih, Mas? Nggak kelihatan. Nabi Ibrahim mempersiapkan ya Nabi Ismail untuk disembelih. Tiang. Lantas Allah memanggil beliau, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami memanggilnya ya. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang merupakan wahyu tersebut ya, kata Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hanya sekedar diuji, tapi ujian itu luar biasa ya. Karena kemarin Ustaz telah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim dahulu diuji ya, lama mendapatkan keturunan. Nah, setelah ada keturunan beliau diuji lagi untuk hendak disembelih ya. Ini luar biasa nih ujiannya. Nah, di mana hendak disembelih Nabi Ismail alaihissalam? Di situ. Ya, di bukit ini. Makanya Nabi Ibrahim ini kehidupannya ya, sangat berkaitan erat dengan ibadah haji, ritual ibadah haji. Masya Allah. Nah, ini tempatnya di situ, bukitnya. Dekat dengan Mina atau masih daerah Mina, dan juga dekat dengan Jamarat. Jamarat ada di depan sana. Di tengah 2, paling sono 3. Nah, itu Jamarat. Kemudian ini adalah Masjid Al-Khaif. Wah, masjid yang sangat legend nih di Mina nih. Masjid Al-Khaif. Biasanya orang yang nggak punya tenda pada tidur di Masjid Khaif tuh, Masya Allah. Pada nginap di situ dan dibuka oleh pemerintah, ngumpul di situ semua. Nah, untuk camp perkemahan orang Indonesia daerah sini, daerah sebelah kanan sini setelah Kidana Tower. Ini Kidana Tower ini buat yang hajinya elit ya, A, B, C, D sampai J. Ya, Masya Allah. Haji Furoda, Haji Plus di sini. Nah, ini juga ada nih yang lebih dekat lagi dengan Jamarat. Ya, Tower Mina Tower. Nah, ini juga dekat ini ya, cuma 200 meter dari Jamarat jalan kaki. Tapi itu jam towernya. Adapun orang Indonesia daerah sana, nah, Asia Tenggara daerah sana, itu kalau jalan kaki ya minimal 3 kilo atau 2,5 kilo. Nah, ini terowongan Mina. Ada 2 terowongan Mina. Terowongan Mina yang sekarang yang kita lewati sama terowongan Mina yang dulu yang sekarang udah gak dilewati. Tadi sebenarnya di sebelah kanan udah ditutup jalurnya. Nah, di situ pernah kejadian ada tragedi Mina ya, di terowongan
Mina tersebut di sebelah kanan. Sekarang udah ditutup, udah nggak digunakan. Jadi bayangkan jamaah, waktu itu keadaannya seperti ini nih, gelap. Ini kan pakai lampu, terus ada blower, ada sirkulasi udara kan. Nah zaman itu, waktu kejadian itu, qadarullah mati lampu, listrik mati pas hajian, lampu mati, kemudian itu sirkulasi udaranya berhenti kan. Jadi gelap banget di terowongan, otomatis. Coba, iya di sana tadi terowongan Minanya ada di sana, udah lewat ke sana. Nah ini juga Indonesia semua nih di sini. Indonesia semua nih, banyak sampai sono. Bayangkan aja jalan dari tenda sini menuju ke Jamarat tadi, jemaah. Nah itu jaraknya seperti itu ya. Jadi butuh olahraga itu, persiapan, pemanasan. Nah waktu itu gelap nih, terowongan. Terus jamaahnya histeris, nggak tenang. Akhirnya teriak-teriak, heboh. Nah, kemudian ditambah lagi ada yang masuk lewat jalur sebelah, jadi bertabrakan. Satu jatuh yang lain gelap-gelapan, keinjek-injek. Akhirnya disitulah terjadi banyak yang wafat, ya. Karena gelap gulita, orang pada mau keluar, tabrak-tabrakan, saling injek-injekan. Gitu. Itu ada dua kejadian. Yang pertama sangat banyak korban jiwanya, 200 lebih, yang udah lama. Yang terbaru itu ada 19. Setelah itu alhamdulillah udah nggak ada kasus lagi. Jadinya pemerintah Saudi belajar banyak dari kejadian itu dan mereka maksimalkan kembali ya pelayanannya. Jadi udah tertib alhamdulillah di era modern ini ya, yang terbaru ini. Nah kemudian kita sudah keluar dari terowongan Mina. Nah di sini biasanya tempat menyembelih hewan ya, daerah sini menyembelih dam. Ada dam, ada fidyah ya, itu disembelihnya di luar terowongan sini, daerah sini, kemudian daerah sana, macam-macam. Jadi bagi yang hajinya haji tamattu, jenis hajinya haji tamattu atau qiran, itu kan menyembelih, mereka menyembelih kambing atau domba. Nah, fidyah, sebagai bentuk fidyah. Itu disembelih tanggal 10 Zulhijjah di daerah luar terowongan tadi, termasuk yang ada di depan sini. Ya, sebelah kanan ini biasanya tempat penyembelihan. Nah, di depan ini yang ada mobil-mobil, nah di sini tempat penyembelihan kambing. Ya, semuanya dijadikan tempat penyembelihan fidyah, kambing atau domba fidyah. Ada juga yang melanggar larangan ketika berihram ya, itu juga nyembelihnya di tanggal 10 Zulhijjah. Atau yang tidak mengerjakan kewajiban ihram ya, atau tidak mengerjakan kewajiban haji ya. Nah itu juga ada damnya, dendanya, yaitu menyembelih kambing. Itu tempatnya juga di sini semua, ya. Daerah-daerah sini. Kemudian daging-dagingnya disalurkan kepada orang-orang miskin, terutamanya yang ada di Mekah Mukarramah, pendatang-pendatang, imigran, ya. Kemudian dibagikan kadang ke jamaah atau disalurkan ke daerah-daerah lain yang ada di Saudi Arabia. Nah dengan ini jamaah kita sudah keluar dari area tempat haji. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke hotel ya. Sekarang jam jam 1:12 ya. Waktu sholat udah lewat. Di atasnya namanya Gua Hira. Mana jabalnya? Yang di sana ya. Coba lihat yang ujungnya tidak runcing, kemudian besar, paling besar di antara jabal-jabal yang ada di depan. Mana? Kira-kira yang mana jemaah? Hah? Jabal Nurnya yang mana kira-kira? Ya benar, yang itu ya. Nah, yang mirip punuk onta bentukannya gini. Itu sana. Kelihatan ya? Nah, itu adalah Jabal Nur. Nah, ini di depan sini. Ini nih, sana. Di Jabal Nur, di atasnya turun sedikit menjorok ke belakang. Nah, itu ada goa. Ghar Hira namanya, Goa Hira. Makanya sebenarnya jabalnya ini Jabal Hira aslinya ya. Cuma kenapa dinamakan Jabal Nur? Mungkin Nur karena disitulah turun Nurul Wahyi. Nurul Wahyi, cahaya wahyu. Makanya diibaratkan seperti cahaya. Di
Sebutnya Jabal Nur, cahaya wahyu. Di sini turun pertama kali wahyu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 5 ayat pertama pada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana ini guanya? Di Goa Hira itulah kejadiannya. Dan Goa Hira ini, goanya ini ada bolongan ya. Jadi kalau masuk di goa ini, kecil goanya, nggak gede, cuma bolongan gitu. Nah di ujungnya itu ada bolongan kecil lagi. Bolongannya ini pas jika ditarik lurus nembus ke Ka'bah. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada bangunan-bangunan di depan sini, kalau masih zaman dulu ya, itu orang ke Goa Hira berdiri depan lubang itu langsung kelihatan tuh arah Ka'bah. Masya Allah. Nah inilah Jabal Hira. Mana nih? Saya tutup pohon. Sekarang sudah dibuat jalur baru dari museum. Museumnya tadi sana ya, kanan. Sebelah kanan, tapi ini enggak. Nah, coba lihat jemaah, itu di atas ada kotak-kotakan, ya. Nah, di balik kotak itu adalah Goa Hira. Kelihatan nggak ada orang-orang di atas? Kecil ya? Hah? Di zoom. Padahal ini siang bolong ya, Masya Allah. Kalau sore rame itu. Sore rame, Masya Allah. Naik ke atas 1 jam. Kalau ada jalur pendakian yang lama. Kalau jalur pendakian baru kayaknya lebih panjang ya. Kalau dari museum itu lebih panjang. Soalnya dari sana tuh museum, naik ke sini, naik lagi ke sana, itu lebih jauh. Kalau jalur pendakian yang lama, itu dari sini nih. Ini jalur pendakian lama nih. Dari bawah naik ke atas ya. Ada tangga-tangga. Di sini naik. Kalau pendakian baru dari sono, dari museum, lewat sini. Wah, capek. Nah, pendakian lama dari sini, kampung. Masuk sini, kampung sini. Naik mobil, turun dari mobil, tanjak dari situ. Naik 1 jam lamanya. Sampai atas, ngos-ngosan bentar, istirahat, naik lagi ke sana. Ke Goa Hira, ya. Sambil ngos-ngosin kaki sebentar, terus sholat asar. Jabal Nur. Banyak orang loh. Ada panas-panas. Awas tak jatuh. Ya, kemudian itu banyak dijadikan masjid. Hal ini populer dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinasti Umayyah ya. Di zaman beliau, tempat-tempat bersejarah dibangunkan masjid gitu. Untuk mengenang sejarah tersebut. Di masjid ini, Masjid Jin, dulu Rasulullah mendakwahi sekelompok jin ya, Masya Allah. Jadi selain di Wadi Nakhlah antara Mekah dan Taif, beliau mendakwakan jin di sini juga tempatnya. Salah satunya hanya dinamakan Masjid Jin. Tempatnya di situ. Karena jin itu ada juga yang muslim ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Jin juz 29. Juz 29 surah Jin situ disebutkan. Dan juga dalam surah Al-Ahqaf ya, disebutkan. Dari City Tour akhirnya sudah tiba di hotel dan ini istirahat. Kita sambung lagi besok City Tour ke Taif ya. Dadah, assalamualaikum. Gimana dek? Jangan lupa apa dek? Like, subscribe, Komen dan share. Assalamualaikum.